Hi guys, thank you for clicking this video. Hari ini aku nyobain because actually I have nothing to do. Aku udah bangun pagi-pagi, jalan-jalan di sekeliling tempat akomodasi tempat aku tinggal, and I finally akhirnya memutuskan buat nyobain lunch tapi beli makanannya dari convenience store di Seoul, South Korea. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang banyak yang sering nonton drama Korea, kan biasanya kalau di drama Korea mereka tuh biasanya beli makanan di kayak 7-Eleven atau GS25, convenience store yang banyak di sini. Itu mereka beli makanan terus makan makanan di situ. Tahu nggak, dua hal yang aku suka bukan dua hal sih, maksudnya hal yang aku suka dari dua negara, yaitu Jepang sama Korea, South Korea. Convenience store-nya mereka itu untuk negara maju, maksudnya convenience store-nya mereka menjual emang, maksudnya bukan cuman snack-snack kayak permen atau apa, tapi mereka juga menjual emang real food, maksudnya yang emang itu makanan yang, maksudnya makanan yang kategorinya itu masih maksudnya yang sehat, karena bahan-bahannya masih nggak terlalu banyak diproses. Jadi aku coba, emang dari sebelum kesini emang aku pengen nyobain banget beli makanan di convenience store di sini, terus nyoba kira-kira bisa mengenyangkan dan lumayan enak kah, atau karena emang dia convenience store terus nggak enak atau gimana. Cuman aku juga belinya ini berdasarkan yang biasanya aku lihat di K-drama. Oke, yang pertama, guess what? It's a drink. Type of drink biasanya ada di setiap drama Korea, apalagi kalau anak drama Korea teenager yang mereka masih sekolah, terus mereka ke convenience store, terus beli minuman ini yang dipakein sedotan. Coba tebak apa? Yep, banana milk. Ini tau nggak? Ini bentuknya yang kayak yang ada di most drama Korea. Tapi emang aku baca tadi pas beli, ini emang ditulisnya best seller. Berarti emang banyak banget yang beli ini sampai dia best seller di South Korea. Nih, ini banana milk. Jadi dari brand ini aku lihat tadi juga ada strawberry-nya, ada coklatnya, ada juga plain-nya, tapi nggak tahu karena aku nggak bisa read Hangul ya, maksudnya. Jadi nggak tahu kalau itu plain atau ada rasa, maksudnya rasa milk, plain milk, atau ada rasanya atau apa gitu. Soalnya di sini kan kalau yang ini kategori milk, ada yang kategori prebiotic drink, itu kayak Yakult. Sebenarnya sih kayak milkies drink gitu, kayak Yakult, tapi mereka ada rasa-rasanya, ada peach, ada watermelon, semangka kayak gitu. Kalau yang ini, brand yang ini, karena dia susu, dia cuma ada banana milk, chocolate, strawberry, sama ada satu lagi plain kalau nggak salah, tapi karena aku nggak bisa ditanggul, I was just guessing, karena yang satu warnanya pink. I'm sure itu strawberry, ini banana, ada yang coklat, sama ada yang satu warnanya cuma putih doang, maksudnya plain putih. Yang kedua yang aku beli itu nggak tahu di sini namanya Jeonju. Kalau di Jepang aku lupa namanya apa ya. Ini kayak kimbap, tapi kalau kimbap kan, bab itu kan biasanya nasi ya. Kalau ini Jeonju bibimbap, mungkin rasanya kali ini. Cuman nggak tahu ini namanya apa kalau di sini. Namanya apa? Aku lupa namanya di Jepang juga namanya apa, tapi di Jepang juga ada yang kayak gini. Ini dalamnya nasi kayak sushi gitu, kayak kimbap,
terus dipakein ini rasa yang ini ada tulisannya rasanya ini Jeonju bibimbap kayaknya. Sorry ya guys kalau ada kesalahan maksud tolong, kalau ada yang nonton tolong dikomenin di bawah karena aku juga nggak terlalu expert. Aku cuman ini. Terus ini satunya ini kalau nggak salah aku beli berapa ya tadi, 1.300 won. Itu 1.300 atau ya 1.000, sekitar 1.000-an won. Itu kalau beli di yang convenience store ya. Ini karena itu dari Lotte. Nih, ada ininya. Ini ada expiry date-nya, dicek sebelum dimakan. Sama ini. Nggak tahu ini expiry date atau kayaknya ini expiry date deh. Atau tanggal pembuatannya mungkin. Cuman aku biasanya make sure aku beli tanggal hari yang sama, at least hari yang sama di tanggal yang kamu beli. Jadi kalau kamu makan hari itu, at least itu safe, aman ya. Yang ketiganya itu ini. I know it looks weird and ini sebenarnya kalau menurut aku ya, maksudnya aku udah makan ini satu ini kemarin. Kalau menurut aku ini cuman kayak telur rebus biasa. Cuman bedanya nih, dalamnya emang kayak gini nih warnanya. Jadi orange. Jadi kayak kalau kita ngerebus telur tapi telurnya udah mateng tapi belum overcook, belum mateng banget gitu. Cuman yang aku bingung, mungkin mereka pakai timer atau apa yang bisa. Pokoknya aku udah makan sekali, jadi dua kayak gini kemarin. Aku pengen cobain, pengen ngeliat isinya di dalamnya kayak. Jadi dia kayak gini emang. Nggak tahu, mungkin aku yang nggak tahu masak telur, nggak tahu ngerebus telur atau gimana. Cuman I think it's kind of hard, maksudnya susah ya buat maksudnya dapetin, make sure yang di dalamnya kayak gini harus sama kayak gini. Tapi telurnya enak, nggak ada rasa kayak mentah atau gimana, enak. Tapi sih kayaknya ini telur biasa, basically kayak telur biasa, telur rebus biasa. Nah, yang keempat, sebenarnya ya teman-teman, aku juga nggak tahu ini apa. Aku cuma ngeliat doang. I don't know if this is cheese but aku tadi nanya ke ininya, kata dia fish sama cheese rasanya. Jadi aku bilang okay, I'll try this. Jadi aku pengen cobain. Kalau yang ini nih, bagusnya di convenience store di sini, kalau misalnya kalian tinggalnya di yang nggak ada microwave atau apa, kalau misalnya kan kalian cuman visit South Korea terus mau nyobain ini, atau misalnya nih kalian pas lagi jalan keluar terus tiba-tiba lapar, yang ketemu convenience store doang atau yang easy food to untuk dibeli atau apa, itu biasanya di convenience store. Mereka ada noodle, ada ini, mereka nyediain juga apa sih namanya, air panas di situ maksudnya buat bikin mie-nya di situ, buat dimakan di situ. Terus kalau yang kayak gini mereka nyiapin microwave, jadi bisa ditaruh nih. Buat manasinnya bisa ditaruh di microwave yang tersedia di setiap convenience store. Di setiap convenience store selama 2 hari ini, aku udah 2 hari di sini, aku udah pergi ke 4 convenience store karena emang aku pengen ngeliat. Di setiap convenience store dia ada microwave sama air panas. Nih, kalian bisa masukin microwave. Ini udah aku masukin microwave kan tadi. Nah, which one do you wanna try first? Okay, I'll show you this first. Ya, karena menurut aku ini emang cuma telur rebus, tapi emang unik. Aku taruh di sini dulu. Bentar ya, aku kupas dulu. Ini kan telurnya, ngupasnya juga sama kayak telur rebus biasanya.
aku tuh pertamanya mikirnya ini telur bebek atau telur apa gitu, maksudnya bukan telur ayam, tapi ternyata telur ayam. Sama kan, sama kan kayak telur ayam di Indonesia, sama juga kayak telur ayam di Australia. Nggak ada bedanya nih telurnya. Okay, you guys wanna see what's inside? Ini dia nih yang aku maksud nih. Coba lihat warna telurnya. Mirip kan kayak di ini, yang di ini? Hang on. Let me show you. Nih, kan? Aku pertamanya tahu nggak? Aku paling nggak suka telur yang nggak mateng. Jadi aku pikirnya, oh, I won't like this for sure. Tapi ternyata dia nggak. Jadi dia nggak ada bau apa ya? Nggak ada bau ininya, amis-amisnya gitu. Biasa kan kalau telur kalau misalnya masih agak mentah kita bisa nyium, tapi nggak ada bau amis-amisnya nih. Ini. Terus airnya lagi. Ini telurnya dalamnya agak asin. I don't know, it's only maksudnya itu taste budnya aku, dia asin atau emang karena udah dipakein direndam apa gitu tuh. I don't think so, but kayak gini nih. Yang jelas ini enak. If you have chance to come here, you need protein basically. It's good to have this. Some egg. Karena paling gampang. Aku tuh kenapa aku cobain ini kemarin? Sebenarnya karena konsumsi protein aku nggak cukup seharian kemarin. Karena aku baru nyampe kemarin siang di sini. Jadi aku cobain ini, tapi ternyata enak. Yang kedua, ini ya. Yang gak ribet buat dibuka dulu. Oke. Yang kedua itu, gue yang bingung ya bukanya gimana. Ini coba. Should I open it from here? Teman-teman, sorry ya kalau aku bukanya nggak tahu. Excuse me. Here you go. Udah kebuka. Nah, dia tuh kayak gini. Dia kayak gini nih. Ini nggak tahu apa, tapi you know what, ini kayak fish cake tapi rasanya cheese. Apa sih ini namanya di sini? Teman-teman ada yang tahu? Namanya apa yang pencinta drama Korea? I'm sure you guys know all of this. Masta. Ini enak. Rasanya kayak fish cake. Teksturnya fish cake yang ini ya, bukan yang omuk. Fish cake yang kalau biasanya di Korean restaurant ada yang jual fish cake, dia kayak gini, cuman ini dipakein cheese. Jadi pas makan berasa banget cheese-nya nih. Cheese-nya ada nih, yang orange ini itu cheese semua. It's pretty nice. Itu yang kedua. Jadi telurnya enak. Ini juga enak. Tadi kayaknya dia ada yang cuman original dan nggak pakai cheese-nya kalau orang yang nggak suka cheese. Nih, tapi kalau tipikal orang yang suka cheese, this is very nice. Tiga itu
ini. Nah, yang ini teman-teman, untuk yang misalnya ini yang untuk yang belum pernah makan ini ya, I'm sorry kalau misalnya aku a little bit, maksudnya kayak coba ngejelasin. Misalnya untuk yang belum pernah makan ini, because I did the same mistake. Aku bikin kesalahan pas aku pertama kali makan ini di Jepang. Nah dia kan gini nih. I thought, aku pikir pertamanya, aku tinggal buka plastiknya and then eat it, right? But, sorry, excuse me. Actually it's nggak kayak gitu. Jadi dia gini nih. Jadi rumput lautnya itu, seaweednya itu, dia di dalam plastik nih. Nasinya itu, yang itu nih, yang nasi bumbunya itu, dia di atas plastik nih. Oke. Jadi jangan diiniin. Yang what you have to do is jangan di pindahin atau gimana nasinya. What you need to do is buka ininya. Ini sih trik aku ya. Nggak tahu kalau emang harus makannya sebenarnya kayak gini atau gimana. But what I usually do is aku tarik ini. Biarin nasinya kayak gitu kan. Dia kan kayak gini. Tarik di sini. Plastik ini ditarik keluar. Sama ini juga ditarik keluar. Nih. Kan dia posisinya segitiganya di atas ya. Ujungnya di atas. Nah sekarang nasinya udah di atas seaweednya kan, tinggal dibuka ininya, buka kayak gini, sebelahnya tinggal diinin lagi. Nasinya sekarang udah di atas seaweed tuh kan. Nah ininya, jadi jangan geser nasinya biar tahu di mana ininya. Kayak gini nih, susah ya gue jelasinnya ya. Dia kan udah posisinya kayak gini, segitiganya sekarang ngadep ke gua. Di foldnya 2, terus ininya segitiganya diginiin, jadinya dia kayak gini nih. Nggak tahu sih kalau ini cara benernya ngelipat, cuman kalau aku bikinnya kayak gini. I don't know kalau emang ini yang harusnya kayak gini atau gimana. Karena aku sih prinsipnya kayak gini. Kalau mau makan itu, you should be comfortable with the way you are eating something. Kayak gini. Jadi yang kalian comfortable aja. Tapi kayaknya aku harus nanya orang Koreanya langsung gimana cara makannya. Atau orang Jepang. Nih, jadinya kayak gini. Nah, ini rasanya rasa yang bibimbap. Jadi nasi yang di dalam ini, nasi yang dipakein bumbu, kayaknya dipakein bumbu bibimbap nih. Tapi buat orang yang nggak makan, ada certain food yang nggak dimakan, kayak pork, seafood, or something. Kalau misalnya lu nggak makan atau misalnya alergi, we have to ask first. Jadi ini apa? Biasanya itu ditulis ini pakai apa. Cuman kalau aku, the easiest way is download Google Translate and then just point the camera on your phone di ini, nanti bakalan kelihatan dia pakai daging apa, atau misalnya dia cuman vegetable doang. Oke. Nah, kayak gini. It's pretty nice. Rasanya kayak bibimbap. Well, what do you expect, Cindy? It's written here rasanya kayak bibimbap. Okay? And it's pretty nice. Untuk kategori makanan ya, dari telur yang fish cake yang rasa cheese itu, sama ini, kalau di posisinya tiba-tiba
emang maksudnya pengen nyari makanan yang cepat tapi mengenyangkan, I think gak ada salahnya cobain convenience store, makanan convenience store. Mereka juga ada kok yang makanan yang kotak, yang apa sih namanya, kayak kalau di Jepang namanya bento box kayak gitu, yang ada lauknya, ada nasinya, ada sayurnya, ada kimchi. Kalau di sini ada kimchinya. They also have those. Tinggal dimasukin microwave terus makan. Jadi kalau tips dari aku sih, kalau emang maksudnya makanannya still tetap enak, nggak enak-enak banget, karena namanya juga maksudnya itu maksudnya makanan convenience store, dia nggak enak-enak banget. Don't put your expectation too high. Jadi jangan ekspektasinya ini banget, karena misalnya oh iya katanya enak, it's still okay. Maksudnya itu tetap lumayan. Kalau untuk makan lumayan, apalagi kalau misalnya lapar terus nyari yang gampang didapat, nggak perlu nunggu lama. Ini tinggal ngambil, dipanasin, makan. Apalagi untuk yang solo traveler, kalau misalnya cuma travel sendiri, kadang-kadang karena ada beberapa traditional resto di Korea, di South Korea. Kalau di daerah CBD enggak ya, cuman beberapa ini mereka lebih, jadi you can't go to the restaurant, kamu nggak bisa ke restorannya, makan di restoran itu kalau if you only by yourself. Jadi harus minimal ada 2 orang. Jadi untuk yang misalnya solo traveler atau tiba-tiba saat itu kamu sendiri pengen makan, nyari yang cepat, yang easy, you have a lot of choices, punya banyak pilihan untuk makanannya. I think eating convenience store food is not that bad. And especially buat orang-orang yang traveling terus tiba-tiba oh I need protein, nggak ini, well they sell this. Atau untuk yang yang bawa anak-anak terus tiba-tiba anaknya pengen snack atau apa, you don't have to go to run and running around looking for food or go to restaurant. Just go to the convenience store in Seoul, most of the Seoul, because I haven't been to any other city. I just been to Seoul, so I can only say something about Seoul. Kalau misalnya ini, kalian bisa kok beli makanan di sana. It's cheap. It's not very cheap if you compare with the street food, because you can get the same amount of food or sometimes even taste better in street food. Di yang makanan-makanan yang di yang ini kecil ya, yang kayak vendor kecil gitu, bisa dapat kayaknya yang lebih enak, and harganya agak lebih murahan dikit. Cuman kalau you are in hurry and you don't know where to go, karena kalau mau nyari restoran atau tempat makan, you have to go and googling, searching. Kalau waktunya harus ini, apalagi ini antri. Kalau misalnya di convenience store, you just grab it, ambil, pay it, and put in a microwave, and it should be fine. Jadi kalau mau ditanya what do you think about the convenience store food, in South Korea, especially in Seoul? Well, I'll give 7 out of 10, because you still can find a lot of varieties of food. Jadi dia ada banyak makanan, banyak pilihan makanan, dari yang sehat, agak kurang sehat, sampai yang nggak sehat. Tapi mereka still sell a lot of healthy foods as well. Terus it's easy to go there, it's easy to buy, and it's fast. It's kind of fast food, but you still get like real meal. I don't think it's gonna harm you to try, or like kalau emang lagi, maksudnya emang pengen makan di situ, atau pas datang ke South Korea, ke Seoul, I think it's worth it to try. At least you have the experience how the food in most of the Korean, especially like the yang single atau yang student,
atau yang mahasiswa yang di sini, because that's the easiest food to find. Okay, and this one, I just wanna, hang on, where is it? I just wanna do the review for this, but actually, I've tasted this yesterday, dan rasanya it's nice. It tastes like a banana milk. I think it's very booming. Why it's very booming in here and famous? It's because in here it's hard to find bananas. Di sini buah itu agak mahal. Terus mereka nggak banyak banana, kayak nggak banyak tipe-tipe pisang atau apa yang kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita ke pasar aja udah dapat pisang yang kecil-kecil, pisangnya kita banyak variety pisangnya. Dan juga I think kalau mau rasanya ini mirip banget sama Indomilk pisang, rasa pisang. Aku lupa, tapi kayaknya aku pernah nyobain Indomilk ada yang rasa pisang kan, ada yang susu rasa pisang yang di Indonesia. Nah, itu mirip kayak gini. Cuman di sini booming karena emang banana itu, maksudnya buah di sini nggak kayak di Indonesia. Jadi emang buat orang Korea taste ini itu enak banget. Karena I think that's why we take it for granted. Kalau di Indonesia, kenapa kita nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu, aku suka banget susu rasa pisang semenjak tinggal di maksudnya dari masih di Indonesia aku suka banget susu rasa pisang, karena kalau nggak salah Indomilk punya deh susu yang rasa pisang, rasanya sama, justru punya Indomilk lebih keras rasa pisangnya. Cuman kayaknya di sini kenapa booming yaitu karena emang di sana di sini mereka buah itu mahal, jadinya mereka jatuh cinta sama rasa pisang ini. Kalau kita punya di Indonesia pisang, kita bisa beli di mana aja, kita bisa makan pisang. Kalau di sini enggak semua, maksudnya tergantung musim juga ada pisangnya atau enggak, terus it's kind of expensive makanya. Tapi kalau kata teman-teman it's perlu dicoba nggak? You can try it. Maksudnya kalau untuk nyoba doang, you can try it. But kalau emang mau dibilang, is it really? Maksudnya jangan expect too much. Karena maksudnya kalau menurut aku ya, aku dari taste bud aku, karena aku orang Indonesia, this is okay. It's worth to try. But if you don't want to try, it's okay. There is no like, oh, you have to try because it's ready. No, I can just say this is nice. It's worth to try. But if you don't want to try it, that's fine. Okay, alright. Thank you very much. I think aku udah review 1, 2, 3, 4 produk dari convenience store di sini di Seoul, South Korea. And then yeah, it's nice to try the food. It's not the best though, but at least like I told you earlier, kondisi yang aku bilang tadi, if you're in hurry, you are hungry, it's easiest way. That's the easiest way to find food. The convenience store. Okay, thank you very much for watching. I'll see you again into my next video. 사랑해요.